Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita siapkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Bapak Ibu, mari kita sadar. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan datang di dalam hadirat-Mu saat ini, di dalam mezbah-Mu Tuhan. Kami datang, kami rindu untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, urapilah kami semua ya Bapa. Berkatilah kami semua Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan di dalam ibadah saat ini Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu berkarya di dalam ibadah kami ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan yang datang, kami akan sebentar pulang membawa sukacita kemenangan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan dalam ibadah kami betul-betul kami sungguh-sungguh ya Bapa. Betul-betul kami ya Bapa memberi yang terbaik Tuhan di dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah ibadah kami ini. Semua yang kami pakai, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Yesus adalah yang baik. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Ini kami Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang mengasihimu. Pandang bentuk dan rupa.
Saudara, firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang beriman. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita akan dengarkan kesaksian pujian dari Komsel Galilea. selalu pedulikan kamu.
Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Pujian yang luar biasa. Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Amin. Karena itu mari jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu untuk selalu berdoa kepadanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk istimewa Tuhan. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk berkarya di tempat ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua kembali ke Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah
Kami berterima kasih atas semua kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Walaupun dari bulan ke bulan, hari ke hari, kami mengalami proses demi proses, tapi kami tetap bersyukur bahwa Bapa ada dalam hidup kami. Kami tetap bersyukur bahwa sampai saat ini kami melihat kebaikan Tuhan begitu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah mengagungkan Engkau Yesus Raja atas hidup kami. Dan saatnya kami akan duduk bersama Tuhan dengan Engkau, mendengarkan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Tuhan, ambil alih setiap hati kami, pikiran kami, jiwa roh kami, tutur bungkus kami Tuhan. Ruangan ini Tuhan pagari, ambil kendali dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami minta Tuhan, biarlah kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami menangkap apa firman-Mu dan isi hati-Mu. Kami patahkan setiap kuasa kegelapan, setiap Tuhan rencana-rencana setan iblis yang berusaha untuk mengganggu, menghancurkan, menggagalkan setiap rancangan Tuhan atas hidup kami dalam firman Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah roh Tuhan turut bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Shalom. Wih, kurang semangat ini. Kita so ada di bulan Maret. Shalom. Yang pria-pria sejati dulu. Shalom. Wanita bijak. Shalom. Anak-anak muda. Shalom. Kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di tahun 2026 di bulan Maret, coba lihat kita kiri kanan, semuanya ada Yesus dalam hidup kita. Lihat kiri kanan. Haleluya. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi Tuhan membawa saya untuk melayani pada hari Minggu ini. Kemarin ditelepon oleh Papi, Ibu Olive, siap melayani, sedang siap. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat bahwa apa yang Tuhan buat itu semua baik. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari itu semua baik. Seperti firman Tuhan minggu kemarin yang dikhotbahkan oleh Bapak Gembala, kita harus memiliki rohani yang kuat. Kalau kita tidak punya Yesus dalam hidup kita, kita tidak akan kuat. Justru kita harus punya Yesus dalam hidup kita, maka kita punya rohani itu kuat. Seperti Bapak Gembala berkata, bukan saja jasmani kita saja yang kuat, makan segalanya, makan ini dan makan ini, tetapi kita harus punya rohani yang kuat. Itu yang sangat penting dalam hidup kita, karena kita ada di dalam situasi, kondisi, keadaan yang sedang iblis bekerja. Iblis sedang bekerja, Bapak Ibu Saudara, atas kehidupan pribadi, keluarga kita maupun kehidupan pekerjaan dan sebagainya. Justru itu rohani kita harus kuat. Karena apa? Kalau rohani kita kuat, iblis tidak bisa untuk bekerja atas hidup kita. Karena dia takut ada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya renungkan pada pagi hari ini. Mari kita buka. Saya tidak terlalu panjang lebar dan tidak terlalu banyak ayat-ayatnya. Ada berapa ayat yang akan kita renungkan dan akan kita baca bersama. Saya ambil di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mazmur pasal 34 Mazmur 34 ayat yang ke-16. Saya akan baca dan Bapak Ibu Saudara menyimaknya yang sudah ada di layar. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saya baca sekali lagi ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang
orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Bapak Ibu Saudara atau saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara atas kehidupan kita, seperti kemarin kita harus punya kehidupan rohani yang kuat. Tetapi hari ini saya memberikan satu tema, yaitu mata Tuhan melihat. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi temanya mata Tuhan melihat. Kita tidak memahami dan tidak mengerti apa yang sedang Tuhan buat atas kehidupan kita. Kita tidak memahami dan mengerti apa yang sedang kita lakukan dalam langkah-langkah hidup kita setiap hari. Entah itu di pekerjaan, entah itu di rumah, entah itu dalam pelayanan, dalam gereja dan sebagainya. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan Bapak Ibu Saudara bahwa mata Tuhan sedang melihat. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan kita, manusia sering kita lakukan dan sering kita kerjakan atas kehidupan kita, dan kadang yang selalu melihat kita hari dari hari dalam satu keluarga, anak melihat mama, mama melihat anak, istri melihat suami, suami melihat istri, maupun dalam satu pekerjaan, rekan kerja saling melihat satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bangun tidur, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bangun tidur, yang kita lihat apa dulu? Kalau kita bangun tidur, yang kita lihat, yang sekarang mau katakan modernnya zaman yang canggih, serba segalanya, serba ada, dan serba-serba oke lah. Yang saya mau tanyakan, kalau kita bangun tidur, yang kita lihat apa dulu? Ada yang bangun tidur langsung lihat HP? Ada bangun tidur langsung lihat HP? Saya mau bilang ada yang angkat tangan, tapi jangan pribadi sendiri tak? Atau ada yang bangun tidur langsung, suami istri kan tidur bersama, langsung bangun lihat istri, istrinya muka masih dan sebagainya. Terus istri bangun tidur langsung lihat suami, baku lihat, iya kan? Nah, itu hidup hari-hari. Saudara yang tahu bangun tidur langsung, atau saudara bangun tidur tidak lihat suami, tidak lihat HP, tidak lihat istri, atau langsung ke dapur, lihat sesuatu di dapur. Oh, saya mau masak ini, saya melakukan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan hari-hari, mata kita selalu melihat apa yang kita perlukan. Mata kita selalu melihat apa yang kita kerjakan. Ya, karena kita melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang sedang Tuhan mau. Apa kita bangun tidur, Bapak Ibu Saudara, langsung kita melakukan aktivitas dengan segalanya, melakukan aktivitas, pegang HP dan lihat apa, kerja apa, tapi kita punya mata tidak tertuju kepada Tuhan. Bangun tidur langsung jalan, bangun tidur langsung pergi. Tetapi pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan harus kita ketahui, apa yang Tuhan mau, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita jalankan atas kehidupan kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita ketahui bahwa dengan tema mata Tuhan melihat, pandangan Tuhan selalu terfokus kepada kita karena Tuhan itu maha tahu. Ada amin? Pandangan Tuhan selalu terfokus kepada kita karena Tuhan itu maha tahu. Karena firman Tuhan berkata mata Tuhan tertuju, saya menggarisbawahi, orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, yaitu kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu kebenaran firman yang kita buka lagi, Bapak Ibu Saudara. Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat yang ketiga. Saya baca dan Bapak Ibu Saudara, Amsal 15 ayat yang ketiga sini
berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bapak Ibu Saudara, mata Tuhan berjalan-jalan di seluruh bumi, ada di segala tempat. Mata Tuhan ada sekarang di sini. Sedang melihat Bapak Ibu Saudara, lihat saya sedang berkhotbah. Sedang melihat anak-anak muda saudara-saudara mendengarkan firman atau bermain HP. Tuhan lihat. Mata Tuhan ada di segala tempat, Bapak Ibu Saudara, mengawasi orang yang jahat dan baik. Bukan saja dia melihat orang baik saja, orang benar saja, tapi dia mengawasi orang yang jahat. Bapak Ibu Saudara, sungguh dahsyat dan ajaibnya Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Orang jahat pun dia lihat, orang jahat pun dia tahu perbuatan-perbuatan yang dia buat selama kehidupan dia di dunia. Begitu juga orang baik, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan atau kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, kompromi dengan hal-hal yang penuh dengan dosa. Tuhan tahu kita mau simpan sampai mana, Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala dan Mami tidak tahu kalau saudara buat apa, tapi yang tahu Tuhan. Dia melihat apa yang kita lakukan setiap hari, dan setiap hari yang kita lakukan dia mencatat. Dia malaikat tulis, oh orang ini lagi begini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan yang baik. Dan yang harus kita ketahui dalam hidup kita yang saya bahas pada pagi hari ini, mata Tuhan melihat orang benar, orang yang baik, yaitu yang harus kita lihat, yaitu orang yang berteriak minta tolong, yaitu orang yang berseru-seru, orang yang berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu adalah mata Tuhan melihat. Dia berseru-seru, dia berdoa, dia bergantung, berharap kepada Tuhan, tolong masalah saya tidak sanggup Tuhan lihat. Tuhan tolong tantangan hidup saya tidak sanggup Tuhan lihat. Tuhan tolong penyakit saya tidak sanggup Tuhan lihat. Tuhan tolong kesulitan saya tidak sanggup Tuhan lihat. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan mengawasi setiap orang yang berseru dan berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita ketahui, mata Tuhan tertuju kepada orang yang berteriak minta tolong. Karena apa? Karena kita anak. Karena kita anak kesayangan Tuhan. Kita milik Tuhan, kita kepunyaan Tuhan. Jadi siapapun saudara yang ada di tempat ini, lagi sedang mengalami situasi, kondisi apapun, sedang berteriak, Tuhan melihat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat setiap jeri hidup kita. Setiap seperti tadi lagu berkata bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita, berseru dan berserah kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi mata Tuhan melihat setiap orang benar yang berteriak minta tolong. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 121, coba kita buka Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 sini berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Bapak Ibu Saudara, mata Tuhan, dia melihat orang yang berteriak, pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang Tuhan Yesus sayangi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita ketahui bahwa hidup kita tergantung apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Hidup kita tergantung apa yang kita fokus untuk Tuhan. Jadi hal yang pertama, bahwa mata Tuhan melihat kita sebagai orang benar yang berseru dan berteriak
terjadi. Pertolongan Tuhan tetap ya dalam hidup kita. Karena kita berseru dan berserah dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Karena firman Tuhan sudah jelas, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar yang berteriak minta tolong. Bapak Ibu Saudara, berapa kali hidup Bapak Saudara minta tolong sama Tuhan? Dalam satu bulan hanya satu kali berseru, atau dalam satu bulan setiap hari berseru, atau dalam satu bulan setiap minggu satu kali berseru? Tergantung Bapak Ibu Saudara punya iman kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi sakit, kalau Bapak Ibu Saudara lagi mengalami tantangan, Bapak Ibu Saudara lagi mengalami masalah, berseru terus setiap hari kepada Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Karena kasih setianya ada dalam kehidupan kita. Saya lanjut Bapak Ibu Saudara. Jadi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan buat itu semuanya baik. Mari kita buka dalam 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 3, kita banyak dapat buka ayatnya. 1 Petrus 3 1 Petrus pasal 3 ayat 12 ada kaitan dengan Mazmur 34 ayat 16. Saya akan baca 1 Petrus 3 ayat 12. Sini berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara, konfirmasi di ayat yang ke Mazmur 34 ayat 16 Bapak Ibu Saudara. Dan konfirmasi dengan ayat yang Amsal 15 ayat 3. Sekali lagi firman ini berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya mendengar kita minta tolong. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada tetapinya. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita mau Bapak Ibu Saudara supaya hidup kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Kita mau supaya hidup kita Bapak Ibu Saudara melihat jawaban mujizat demi mujizat dalam hidup kita, supaya mata Tuhan terus tertuju kepada kita, mata Tuhan itu terfokus kepada kita Bapak Ibu Saudara. Jangan kita melakukan hal-hal dosa Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan dosa apa? Dosa banyak. Ada dosa berbohong, ada dosa apa lagi? Dosa cerita orang, ada dosa apa lagi Bapak Saudara? Banyak dosa, kalau saya sebut banyak dosa. Kalau kita lihat, Tuhan menentang orang-orang yang berbuat dosa. Maka Tuhan melihat, kita tidak tahu, kita katakan saya ini orang benar, saya orang percaya, saya rajin ke gereja, saya rajin beribadah, saya rajin ini dan sebagainya. Tapi Tuhan melihat perbuatan kita setiap hari. Justru itu supaya kita mata Tuhan terus tertuju kepada kita menjadi orang benar, kita harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki roh yang takut akan Tuhan, segala tantangan datang di depan kita, Bapak Ibu Saudara, iblis berusaha dengan segala tipu daya, maka kita akan jatuh. Orang benar harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, yaitu taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata jujur, jujur. Kalau firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara jangan mabuk, jangan mabuk. Kalau firman Tuhan berkata jangan mencuri, jangan mencuri. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara. Tapi memiliki mata Tuhan tertuju kepada orang benar, itu orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang dijaga. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang dipelihara. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang dilindungi Bapak Ibu Saudara. Kemana engkau pergi Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tidak ada ketakutan yang mengantai kehidupanmu karena engkau takut akan Tuhan. Itulah mata Tuhan tertuju, menjaga mengenai kehidupan saudara, mengawasi kehidupan saudara Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin semua ada di tempat ini, tapi kita tidak tahu. Mata Tuhan sedang tertuju kepada kita, langkah kita, hidup kita setiap
pergi kemari ya. Bukan ini, maksudnya ini contoh, Bapak Ibu Saudara. Tuhan lihat, Bapak Gembala nih, Ibu Gembala tidak lihat. Kita pelayan-pelayan Tuhan, setia untuk berdoa di menara tidak. Saya selalu WA, jangan lupa berdoa di menara. Mata Tuhan melihat kita doa tidak. Bapak Ibu Saudara, majelis tidak tahu perbuatan saudara. Hamba-hamba Tuhan tidak tahu. Saudara yang tahu dengan Tuhan setiap hari hidup saudara. Atau mungkin saudara datang ke pribadi dengan hari Minggu, Bapak Ibu Saudara datang dengan baju yang wow, lipstick, minyak wangi dan sebagainya. Pas sampai masuk gereja lihat orang ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu hati. Kalau saya tanya papi bisa tahu hati ini Pak Irfan tidak? Apa yang Pak Irfan punya hati? Tidak tahu. Yang tahu Tuhan. Yang tahu saudara melakukan dosa atau tidak, yaitu Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Tuhan mau hari-hari hidup kita memiliki roh takut akan Tuhan. Jadi kalau ada dosa atau ada tantangan masalah apa di pekerjaan di mana, saya takut Tuhan. Jangan lakukan. Teman aja untuk minum, saya takut Tuhan. Teman aja untuk melakukan apa? Melakukan apa dosa ke apa ini cerita orang dan sebagainya, saya takut Tuhan. Kumpul dengan orang-orang cerita, saya mau pergi, saya takut Tuhan. Menjadi gaya hidup untuk takut Tuhan. Menjadi gaya hidup untuk takut Tuhan. Pikiran kita, tubuh jiwa, roh kita untuk takut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar yang takut akan Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan, Tuhan jaga. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan lindungi. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan pelihara. Ada amin? Katakan di sebelah kiri kanan, mata Tuhan tertuju. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi Tuhan tidak tahu apa yang kita buat setiap hari. Tuhan tidak tahu. Orang punya masalah untuk apa kita ikut campur. Itu berbicara tentang hati. Coba Bapak Ibu Saudara, kita berbicara tentang hati, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba kita buka dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Ayat bicara tentang hati, yang melihat hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berkata, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang memiliki hati. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu hati kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi sini katakan bahwa aku telah menemukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Saudara, manusia melihat apa yang di depan mata. Wow, kau cantik. Wow, kau ganteng. Wow, kau uang banyak. Wow, kau kaya. Wow, kau penampilannya oke. Wow dan wow. Orang ini dia baik ya. Orang ini dia kaya. Orang ini manusia melihat. Dia punya mobil banyak. Dia punya pekerjaan, pangkat dan sebagainya. Manusia bisa melihat itu. Tapi kita tahu Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita setiap hari yang kita lakukan dari hari ke hari, Tuhan, mata Tuhan melihat dan Dia mencatat. Setiap hari kita ke gereja, ke komsel, ke ibadah, kita ini dan sebagainya. Tapi kalau hati kita tidak beres, Bapak Ibu Saudara, kita masih simpan dendam, masih simpan benci, masih simpan tidak suka orang, masih simpan cerita orang, percuma. Karena kita di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Kita punya rumah itu kekal. Yang menentukan kehidupan kita dalam kekekalan di sorga adalah kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi mata Tuhan menjalelah seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara melihat kehidupan kita hari-hari, kelakuan kita, sikap kita, hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jadi jangan Bapak Ibu nggak asik senang bangun tidur pergi kerja, tiap bulan dapat gaji,
gaji, enak, makan, uhai dan sebagainya. Tetapi hati masih tidak beres, masih tidak suka dan sebagainya. Hati masih licik dan sebagainya. Hati Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita tidak bersih, tidak kudus Bapak Ibu Saudara, hati kita masih ada dosa Bapak Ibu Saudara, percuma kan Bapak Ibu Saudara. Justru itu Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, Dia berkata kepada kita bahwa Dia mengasihi kita. Dia mau supaya setiap hari Dia punya mata tertuju kepada kita, memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, hati kita beres. Ada yang takut iblis. Kalau kita bilang anak sekolah minggu, takut Tuhan kan takut iblis, pasti mereka bilang dia takut Tuhan. Kalau takut iblis itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Takut iblis itu mengikuti jejak perbuatan dosa Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan lakukan itu baik untuk kita. Langkah hidup kita, suami istri, anak-anak muda, mata Tuhan tertuju. Engkau berbohong kepada orang tua, engkau tipu orang tua, pergi ke sekolah tidak ke sekolah, engkau tipu orang tua, bilang ada acara ini, sumbang uang ini. Tuhan lihat. Pelayan-pelayan Tuhan, kau tipu gembala, mami papi, kau tipu majelis, kau tipu roti dan sebagainya dengan alasan ini Tuhan lihat. Tuhan melihat hati, pikiran dan hati kita. Tuhan lihat jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan melihat engkau setiap hari. Tuhan lihat engkau sedang berseru dan berserah. Tuhan lihat sedang apa yang kau alami. Tuhan lihat apa yang kau buat, langkahmu duduk, langkahmu berdiri, langkahmu berjalan, langkahmu di kantor di mana. Tuhan lihat. Tuhan melihat sampai kedatangan Tuhan. Jadi jangan kita menganggap hal ini hal yang biasa. Hidup kita ini Tuhan perhitungkan. Hidup kita ini Tuhan lihat dan Tuhan catat. Engkau sedang berseru dengan pekerjaanmu. Seperti Bapak Gembala bilang 13 orang sudah terima SK. Tuhan lihat. Engkau berseru berserah, Tuhan jawab. Ada amin? Nah, kalau kau sudah terima SK, Tuhan jawab. Terima gaji, jangan lupa Tuhan. Ada amin? Iya, Bapak Ibu Saudara. Jangan sudah terima gaji, oh dapat sekian, aku sekian. Tuhan lihat. Saya mau buat ini, maaf saya juga belum terima gaji besok. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanamkan di dalam hati dan pikiranmu bahwa engkau kemana-mana engkau pergi, Tuhan lihat engkau. Engkau buat dosa lebih kecil pun Tuhan lihat. Walaupun engkau seorang hamba Tuhan, engkau seorang majelis, engkau seorang pelayan, Tuhan lihat. Dosa apapun Tuhan lihat. Dan Tuhan mau Bapak Ibu Saudara hati ini, hati memancarkan kasih Bapa Surgawi. Setiap hari ini hati ini harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Anak-anak muda, jangan engkau pendamkan orang tuamu, jangan engkau benci orang tuamu, jangan engkau ini, jangan. Hati. Hati ini yang perlu selalu ada air yang mengalir. Bapak Ibu Saudara, seperti engkau mandi, engkau membersihkan tubuhmu dengan sabun dan lain sebagainya, bersih. Begitu juga setiap hari engkau harus memandikan hatimu. Kalau setiap hari engkau tidak memandikan hatimu itu kotor terus. Engkau harus bersihkan hatimu dengan apa? Dengan mengampuni, apa? Dengan apa? Dengan memaafkan, dengan apa lagi dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Karena waktu engkau berdoa hatimu kotor, hatimu berat, Tuhan bilang gini, Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk tetapi yang memisahkan adalah dosa. Ibu Saudara, dosa. Jadi suami istri jangan ada saling dendam, jangan ada saling benci. Hati. Sekali bangun tidur, begitu anak dengan orang tua, pelayan-pelayan Tuhan, hati. Kalau engkau tidak suka papi dan mami gimana, datang. Papi mami tidak suka dan begini. Hati bersihkan. Engkau tidak suka hamba Tuhan majelis, hati bersihkan, datang secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Karena hati ini harus dimandikan terus. Karena apa? Tuhan berkata manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya terlalu panjang
Tuhan lagi sedang lihat saya. Waktu kita lagi lakukan sesuatu, Tuhan sedang lihat saya. Waktu kita mau melakukan dosa, Tuhan lagi sedang lihat saya. Ingat itu, tanamkan itu dalam setiap pikiran. Mata Tuhan terus tertuju kepada kita. Kita lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Mata Tuhan tertuju kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki hidup yang jujur. Dan kita harus melakukan kebaikan, bukan dilihat manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kita harus punya kejujuran Bapak Ibu Saudara. Kejujuran di kantor, di pemimpinan, dan sebagainya, melakukan hal yang baik. Dan kita harus menyenangkan hati Tuhan, yaitu melakukan kebaikan Tuhan. Jadi selama kita ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara, mata Tuhan melihat dia hidup. Kita sebagai orang benar melakukan kebaikan, saling menolong, saling membantu, saling memberi, saling bermotivasi satu dengan yang lain. Jangan si gua enak lagi dan sebagainya, jangan. Tapi mata Tuhan melihat untuk kita melakukan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara kita punya masalah, kita dengar dengan kejadian yang dialami, jangan kita langsung, dia ada masalah ini. Kita panggil. Kita sebagai orang ini kita panggil, kok ada masalah apa? Begini. Kita panggil secara pribadi. Jangan kita gemborkan sampai di ujung bumi, di ujung dunia, di utara bumi selatan. Bapak Saudara, mata Tuhan melihat kita ini apa? Kita ini adalah jemaat yang penuh kasih. Kita ini ada pelayan-pelayan yang penuh kasih. Tuhan mau supaya kita melakukan kebaikan, yaitu saling menopang, saling motivasi, saling menolong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelekkan, bukan saling dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan melihat. Dan apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan catat. Bapak Ibu Saudara, Ibu Olim ini lagi cerita dia begini-gini, Tuhan catat. Ibu Olim ini lagi begini, dia hati dia orang begini kok. Orang ini pemasalah begini, Tuhan catat. Tuhan catat. Yang saudara tidak tahu berapa puluh yang Tuhan catat kehidupan saudara. Tuhan catat kehidupan saya hari-hari. Tuhan catat kehidupan Bapak Gembala hari-hari. Bapak Evan hari-hari Tuhan catat. Hari ini dia lakukan ini, hari ini dia buat ini, hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu, tapi Tuhan yang melihat perbuatan saudara yang saudara buat. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sebagai orang benar, mari melakukan sesuatu yang jujur. Sebagai orang benar, mari melakukan kebaikan. Kita saling menopang, menguatkan, saling bermotivasi, saling bersemangat. Kalau ada satu yang letih lesu, ada satu yang tidak semangat, ada satu punya ini, mari kita menopang. Kamu bisa. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, saya selama di kantor Kementerian Agama, saya bertemu dengan teman-teman semua, kebanyakan itu yang lolos P3K tahap 1-2 itu STH, sarjana teologi. Ada ibu gembala juga, Bapak pendeta punya istri, sampai-sampai ini semua STH, rata-rata semua STH. Tapi di dalam kantor itu kami saling menguatkan. Bapak Ibu Saudara, yang tahap 1 sudah mendapatkan gajian, kami sudah dapat gaji begini. Yang tahap 2 masih sampai yang tahap 2 begini, saya sudah habis-habisan, sudah jual barang karena transport. Dia jual, dia punya ini. Tapi yang karena kita semua STH, kita semua hamba Tuhan di dalamnya, ayo kamu semangat, kamu bisa, ayo kamu jangan sampai hari asal sudah dia mau ke kantor lagi dan sebagainya, sudah ada uang transport dan makan ini. Tapi karena saling motivasi Bapak Ibu Saudara, karena semuanya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo kamu semangat, kamu bisa, ayo bantu, kamu mau makan tidak, ayo kita beri makan, ayo saling membantu. Bapak Ibu Saudara, jadi puji Tuhan saya dapat teman-teman yang sungguh luar biasa, yang Tuhan taruh di dalamnya. Kita tidak tahu apa-apa. Ya kalau saya mau bilang sudah lama tidak pegang laptop, komputer ya, dari 2006 selesai kuliah. Pas sampai di kantor kementerian, bikin SKP, kamu tahu tidak? Mereka kasih belajar, mari ibu saya kasih belajar. Jadi saya belajar, akhirnya lincah. Tahu, cara buat SKP gini, kerja gini. Ibu bisa, sudah. Masukkan di mana? Di Google Drive, bisa. Oke, lincah. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Iya. Jadi hidup kita Tuhan melihat. Kita saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tidak tahu, Tuhan pakai orang untuk menolong kita. Karena kita sedang berseru dan berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan, mari mata Tuhan
KBI Al-Masih. Kita adalah satu darah dengan Kristus. Darah Yesus mengalir atas tubuh kita. Jangan kita saling cuek. Tapi mari kita lihat, mungkin ada yang sakit, kita mungkin lihat ada yang susah, kita mungkin lihat ada yang punya masalah, mungkin ada yang tidak pernah masuk. Ada yang tidak pernah masuk, kita lihat, oh dia sudah tidak 1 bulan tidak masuk. Mari kita datang sama-sama saling telepon. Itu mata Tuhan melihat, Bapak Ibu Saudara. Apalagi pembangunan gereja kita GBI Al-Masih. Mata Tuhan melihat, Tuhan sehingga perintahkan malaikat turun, bawa donatur semua kan. Selesaikan tahun ini. Wah, haleluya, dahsyat. Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang baik. Karena mata Tuhan melihat, dia mau kita takut Tuhan, dia mau kita jujur, dia mau kita saling menopang, kita saling menguatkan. Dan dia lihat hati kita. Mari bersihkan terus hatimu setiap hari, mandikan hatimu setiap hari, minta pengampunan terus kepada Tuhan, supaya hatimu selalu bersih dan mata Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Saya lanjut, kita buka dalam Mazmur 121 tadi. Mazmur 121 tadi ayat yang ke-3 sampai ke-8. Ya, terakhir kita buka dalam Mazmur 121 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca ya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Lanjut ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, yaitu hal yang terakhir, ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Ada amin? Kita ada dalam penjagaan, kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita ada di dalam pengawasan Tuhan, kita lagi dikendalikan oleh Tuhan. Kemana kita berada, Tuhan menjaga keluar masukmu. Dalam segala kecelakaan, waktu engkau di motor, Bapak Ibu Saudara, engkau berjalan, Tuhan lagi jaga. Pak Evan lagi sedang bawa mobil sampai ditabrak, sampai sekarang ini dalam keadaan baik, Tuhan jaga. Karena Tuhan melihat kita adalah orang yang benar, orang yang dikatakan anak dan milik. Tuhan menjaga rumahmu juga, Tuhan jaga. Ada di sini rumah yang Tuhan orang masuk penjudi? Tidak ada kan? Ada. Tuhan jaga. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, ini satu kesaksian. Waktu saya mau keluar rumah malam, mau tidur karena anak kecil sakit, ada di Malanu, saya suami dan saya punya anak Glory, kami tidur di Malanu. Jadi waktu saya keluar malam jam 8, saya kunci pintu depan, pintu rumah depan. Saya kunci, saya kira kunci itu saya sudah lepas dan sudah pegang, sudah bawa. Jadi kita tidur dari malam sampai pagi. Waktu mau, suami saya bilang ini, kunci mana? Kunci saya bawa, tapi kau cari-cari di rumah Malanu tidak ada. Cari sampai ini. Bapak Ibu Saudara, luar biasanya Tuhan, memang firman Tuhan menjaga. Tuhan itu penjaga Israel yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Suami saya bilang ini, kita pulang ke rumah, mungkin jatuh di rumah. Kita pulang Bapak Ibu Saudara, sampai rumah kita cari, kunci ada tergantung di depan pintu. Dari pagi sampai malam. Dari malam sampai pagi, Dari malam sampai pagi. Bapak Ibu Saudara, kunci tergantung, baru bisa lampu semua menyala ya. Orang bisa lihat, bisa masuk, ambil. Tapi Bapak Ibu Saudara, mujizat, tidak ada satupun orang yang masuk. Kami buka, aman. Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu penjaga Israel yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam Tuhan itu jaga, berdoa. Tuhan jaga rumah saya, kiri kanan depan muka atas sudut-sudut, jaga. Tuhan lindungi Tuhan. Tuhan jaga Bapak Ibu Saudara. Saudara tidur dari malam sampai mabuk, ngorok sampai air liur keluar, ada di situ, Tuhan jaga. Bangun kaki isu pagi, agak tidak air liur banyak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan jaga. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menjaga orang benar. Penjagaan Tuhan di mana-mana. Saudara dengan mobil, dengan motor, dengan apapun, Tuhan jaga. Di jalan Tuhan jaga.
firman Tuhan sudah ya dan amin. Tuhan akan menjaga engkau keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kita tidak usah takut. Kemana kita melangkah, kita dijaga Tuhan. Tetapi jangan lupa andalkan Tuhan. Mau melangkah tuh berdoa. Mau melangkah tuh berdoa. Mau kemana tuh berdoa. Segala sesuatu tuh dengan doa. Karena doa itu penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup kita. Ada amin? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, karena Tuhan adalah penjaga Israel atas hidup kita. Tuhan menjaga keluar masuk kita, rumah kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, kemana kita pergi Tuhan menjaga sampai selama-lamanya. Ada amin? Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita semua Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, mata Tuhan tertuju kepada kita. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan lihat. Milikilah roh yang takut akan Tuhan. Milikilah roh yang selalu jujur. Dan milikilah hati yang bersih setiap hari. Karena Tuhan rindu supaya anak-anaknya memiliki hati yang bersih. Anak-anaknya yang memiliki roh takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu dia menjaga kita. Tuhan sayang kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan cinta kita. Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang baik setiap hari. Karena Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Karena dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan kau. Bapak Ibu Saudara yang punya masalah, tantangan, persoalan hidup, ingat Tuhan, berteriak Tuhan tolong saya. Berteriak Tuhan tolong saya sampai Tuhan menolong kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan dapat menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita aminkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara dengan pujian Yesus setia meskipun doa tak terjawab. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Tuhan mau kita memiliki roh yang semangat, roh yang kuat di dalam Tuhan. Kita angkat pujian ini. Yesus setia meskipun doa tak terjawab. Renungkan Bapak Ibu Saudara kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Maka Tuhan tertuju kepada kita. Tuhan tahu apa pikiran kita. Tuhan tahu apa hati kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu masalah yang kita. Mari kita kepujian Tuhan itu baik. Maka Ibu kepada kita. Dia melihat isi hati kita. Tetap memilih percaya.
syukur kami kepadamu Bapa. Tiada kata yang kami ucapkan, kami hanya berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih sepanjang hidup kami. Sampai saat ini Engkau masih menolong kami. Engkau tahu setiap isi hati kami. Engkau tahu setiap keperluan kami. Engkau tahu setiap apa yang kami butuhkan Tuhan. Tapi matamu terus tertuju kepada kami. Matamu terus selalu melihat kami karena Engkau sayang sama kami. Kami bersyukur Tuhan atas penjagaanmu dan pemeliharaanmu dan penyelindunganmu atas hidup kami. Kami bersyukur, tapi kami tetap percaya Tuhan. Dalam detik ini sampai sekarang dan selama-lamanya Engkau adalah penjaga Israel yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Engkau terus menjaga kami, keluar masuk kami. Dalam segala penyakit, kecelakaan apapun Engkau jaga kami. Engkau pasti tolong kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, matamu selalu tertuju kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Berkati persembahan yang akan sebentar kami berikan, Tuhan kembalikan 100 kali lipat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua diberkati, katakan amin. Dan puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Siang dan kita bangkit berdiri, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersemangat percaya masanya bukti masa kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersemangat percaya masanya bukti masa kemenangan kemenangan dari Tuhan saat ini, sehingga kami percaya tak ada satupun di antara kami yang pulang kosong, hampa, bahkan sia-sia. Kami percaya kemenangan yang Tuhan janjikan real. Kami percaya kemenangan yang Tuhan janjikan bagi kami itu nyata dalam setiap kepengirian kami kepada Tuhan. Karena Tuhan kami bersyukur, berterima kasih di akhir ibadah raya kami hari ini. Kami pulangkan syukur, kami berterima kasih. Kebesaran keajaiban Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kami, secara khusus dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapak, sebelum kami kembali pulang kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk semua program-program kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan program pembangunan gedung ibadah kami. Tuhan kami percaya Engkau yang sudah memulai, Tuhan juga lah yang akan menyelesaikan. Dalam proses tahap pembuatan plafon kami berdoa biar Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Tukang yang mengerjakan Tuhan beri sehat, kuat,
Jauhkan kelemahan, sakit, penyakit, kecelakaan. Kami hadir dalam nama Yesus, tapi dengan kesehatan, kekuatan, semangat dalam mengerjakannya. Kami percaya pada waktu yang Tuhan kehendaki semua akan rampung dan selesai. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, khususnya untuk dana yang kami perlukan, kami butuhkan. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, dan Tuhan siapkan semuanya. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, bahwa segala sesuatu Tuhan sudah menyediakan bagi kami. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah Moria, yang menyediakan tidak ada menjadi ada. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara tanah Papua, kota Sorong, provinsi Papua Berdaya ke dalam tangan Tuhan. Biar senantiasa diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sehingga kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, keamanan masyarakat yang ada terus kami alami dan kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Gereja-gereja Tuhan, apapun denominasi, apapun merek gereja, biar Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga membawa banyak jiwa makin hari makin hidup benar di hadapan Tuhan, dan mereka masuk dalam golongan untuk menikmati, merasakan kerajaan Allah yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir saat ini. Kami tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tidak ada, tapi kami berdoa menyerahkan dimanapun mereka berada saat ini. Ketika mereka sibuk, Tuhan tolong memberkati mereka. Ketika mereka dalam pekerjaan juga, Tuhan memberkati mereka. Dan bahkan kalau ada di antara jemaat tidak hadir karena mengalami banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan, kami panggil nama Tuhan, dan Tuhan tolong bebaskan mereka, lepaskan, ganti dengan kelegaan. Dan kalau mereka ada yang sakit, kami percaya Tuhan Engkau dokter kami, Engkau tabib kami yang sanggup menyembuhkan apapun jenis penyakit yang tengah mereka alami, sehingga mereka bisa mengalami kesembuhan. Dan di waktu-waktu mendatang Tuhan siapkan kesempatan waktu untuk kami berkumpul beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan dalam pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, khususnya usaha, bisnis, pekerjaan, karir Tuhan, pendidikan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sehingga kami boleh mengalami dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ibadah minggu berjalan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan mendahului dari semua perkara. Hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di minggu berjalan, kami berdoa Tuhan pakai dan Tuhan urapi, sehingga apapun pelayanan mereka mendatangkan berkat bagi umat Tuhan yang dilayani. Terima kasih Bapa di surga. Kehidupan jemaat di minggu berjalan ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong dan memberkati. Apapun program dari mulai sekolah minggu, wanita, pria, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Komsel, semua program kami berdoa biar Tuhan campur tangan, buat semua berjalan dengan baik. Tuhan sukses, lancar di dalamnya, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Lalu sebentar kami akan kembali pulang. Tuhan sertai perjalanan kami pulang, pimpin dan tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Di sana ada syukur, ada pujian, ada terima kasih yang kami naikkan di hadapan hadirat Bapa di dalam surga. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Parangan yang telah menyumbang Tuhan untuk pembangunan gedung ibadah kami, sumbangan berupa emas 10 gram. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lihat taburan ini. Karena itu kami berdoa dan mengangkat hati kepada Tuhan, memohon biarlah Tuhan memberkati Ibu dan Ibu Parangan, beri sehat kuat dalam kehidupannya Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus, apa menjadi pergumulan kami minta Tuhan tolong, Tuhan kabulkan semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di masa tua ini dia mau pakai hidupnya untuk terus mempermuliakan dan mengagungkan, meninggikan nama-Mu, biar menjadi contoh bagi semua anak-anak cucunya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, kembalikan urapan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan pakai lagi lebih heran, lebih luar biasa di pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan kami siap terima berkatnya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan saudara.
Dengan iman pulang dan terimalah berkat-Nya Allah. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan. Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.